Ini ada perempatan kanan kiri atau lurus ya Mas? Kiri, Pak. Oh kiri, Pak. ya Aku ya. udah deket di kirinya. Masa Mas? Oh Ya. titiknya udah deket sih. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini motornya nih, saya Iya. tekan ini. Iya Mas, Ya, mungkin ini itu mungkin. Mas. Ya. Ini sih kalau ya ingat-ingat motornya Iran Iya. kayak gini. Mas Dani, mohon izin Mas Dani menyampaikan dulu atau menjelaskan dulu apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, saya dan Mas Dani kesini agar para dulu juga tahu gitu ya Mas ya. Saya bantu pegang kameranya ya Mas. Tolong Pak. Iya Mas Dani. Tapi kalau menurut titik Sherlock itu juga ini kok Mas. Iya, kiri terus gak jauh ya rumah ini. Terus motornya juga ini sih. Iya, kalau motornya memang saya ingat betul waktu itu memang ini Mas. Iya. Udah, mungkin untuk seluruh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja deh untuk seluruh semua. Mohon maaf apabila saya tiba-tiba on kamera di depan rumah orang seperti ini, karena memang saya tadi sama Pak Agus tuh mendapatkan kabar kalau anak kecil yang dulu pernah kita tolong itu mengalami hal kejanggalan yang sama lagi setelah kita berikan gelangnya. Itu gelangnya tidak sengaja dihilangkan oleh anak kecil itu. Nah itu orang tuanya langsung telepon saya dan Pak Agus untuk melihat keadaannya, karena katanya setiap malam itu kayak menggeram-geram. Terus ini tuh udah hampir 2 malam tuh 2 hari 1 malam apa tadi katanya. Intinya tuh mau 1 hari tuh nggak apa namanya, nggak bangun tuh dalam arti nggak sadar. Nah tuh apalagi itu pucat sekali. Terus tadi beliau menyampaikan mau ngeliatin video apa, saya juga nggak tahu. Dan kalau untuk saudaraku mungkin yang lupa ataupun penasaran, ada di video saya tuh di bagian bawah itu scroll aja, jadi anak kecil sama ibunya, yang dimana anak kecil tuh mau diculik oleh genderuwo ya Pak ya. Dan motornya tuh ya persis ini, betul, oranye sama hitam ini ya Pak. Anak kecil yang mempunyai keistimewaan lahir di hari atau weton Selasa Kliwon ya Mas Dani ya. Benar sekali. Nah ini kita sudah nyampe titik lokasinya. Kalau gitu kita langsung coba masuk aja Pak. Dengan yang bertamu saya dan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Sige Bu. Ya, assalamualaikum Ibu, selamat malam. Jadi kenapa Bu? Apa yang terjadi pada Ibu sehingga Ibu menghubungi saya dan Mas Dani lagi untuk berkunjung atau bertamu di rumah Ibu? Anak saya itu kan pas hari itu kan dikasih sama masnya apa itu namanya tasbih. Nah itu kan nggak sengaja dihilangkan, bukan sengaja dihilangkan sih Mas, emang sengaja hilang gitu loh Mas. Nah tasbih itu kan habis hilang itu kayak anak saya itu setiap malam itu kayak kumat-kumatan gitu lagi loh Mas. Dan puncaknya paling saya takutkan itu tadi malam. Nah ini saya ada rekamannya, kalau Mas yang mau lihat silakan lihat Mas. Oh ya, saya minta izin ya Bu. Jadi begini Mas, menurut penuturan dari Ibu ini bahwasanya anak itu loh Mas, anak yang kita berikan gelang waktu ada gangguan dari genderuwo itu toh. Nah ternyata tidak sengaja gelangnya itu hilang gitu ya Bu. Nah kemudian mungkin setelah itu maksud dari Ibu ini adalah anak itu selalu mendapatkan gangguan dari makhluk gaib lagi gitu Mas. Ya kita saksikan saja video yang diberikan sama Ibu. Saya izin minta menonton videonya ya Bu. Astagfirullahaladzim. Oh iya itu kan apa namanya, seperti yaitu sukmanya kalau bisa dibilang. Mas, terus terang Mas, saya ini sebagai orang yang baru atau masih bilang awam gitulah Mas Dani. Ini apa Mas, kok bisa Mas, ini fenomena apa yang terjadi pada adik ini? Jadi ini sudah cukup ya Mas ya? Coba. Setahu saya itu
itu tuh seperti sukma dari raga adiknya itu keluar. Oh gitu. Iya, dan itu memang fatal sih ibaratnya Mm-mm. kalau sukma keluar dari raganya terus raganya tidak bisa menjaga atau gimana nanti tetap Hmm. fatal, itu tetap nyawa Pak. Oke, terus gini Mas, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu ulah dari makhluk gaib atau memang apa Mas penjelasannya tentang itu Mas? Kalau masalah dengan adiknya itu tadi saya juga kurang tahu Pak, Mm-mm, namun mm-mm, kalau dulu saya pernah itu kalau saya niatkan itu memang saya mm-mm. sengaja untuk bertapa, Oh namun ini gitu. tadi posisi adiknya soalnya tidur, Mm-mm. itu pasti juga ada yang narik atau enggak ada yang mancing, Oh gitu. karena memang adiknya kan juga punya kelebihan kan, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. itu sih. Iya, gini aja ya Mas ya, kita minta izin sama ibunya untuk segera melihat kondisi anaknya dengan harapan kita segera bisa membantu keadaan adik itu gitu ya Mas Iya, ya. iya. Begini Bu, saya dan Mas Dani sudah melihat video yang Ibu tunjukkan. Insya Allah kami juga sudah tahu keadaan anak Ibu. Cuma untuk memastikannya saya minta izin untuk mengecek ini ya Bu, keadaan anak Ibu ya. Monggo Bu, jenengan tunjukkan lokasinya. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Misi ya Bu. Mas Dani, keadaan adik itu sangat lemah sekali Mas Dani. Ya pasti Pak, karena memang sukmanya itu meninggalkan raganya. Oh begitu. Terus bagaimana Mas? Apa yang harus kita lakukan Mas? Ya ini kita harus cepat-cepat membantu untuk mencari sukmanya untuk dikembalikan lagi ke raga adik ini. Oh begitu. Iya. Apa gini aja Mas? Kita coba cari eksplorasi di daerah atau samping rumah ibu ini. Iya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan petunjuk dan syukur-syukur kita juga bisa mendapatkan sukma dari adik itu. Gitu gimana Mas Dani? Iya. Iya. Untuk ini lebih baiknya kita tinggalkan di Oh sini gitu. agar menjaga raga adiknya ini. Oh gitu. Soal takutnya nanti kalau raganya juga terkena gangguan nanti fatal. Saya minta untuk dikalungkan pada ibunya saja Mas Iya. ya. Begini Bu, perkenankan saya dan Mas Dani mencoba mencari atau mengecek kondisi di sekeliling rumah ibu. Sebelum saya meninggalkan ini ada apa namanya amanah dari saudara saya Mas Dani untuk dikalungkan ke putri ibu agar anak ibu terhindar dari gangguan-gangguan yang lebih fatal lagi gitu ya Iya. Mas Dani ya. Nah ini tadi sudah minta izin videonya belum Pak? Sudah. Nanti kita tayangkan, masukkan ke sini biar sedulur semua juga tahu ya Pak ya. Ya udah Ibu, untuk selanjutnya saya minta izin untuk mengecek semua lokasi di sekitar rumah Ibu nggih. Ya, monggo Mas. Ya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Kok aneh sekali Mas ada fenomena seperti itu ya Mas Dani ya. Ya berarti memang makhluk jahat ataupun yang berusaha untuk mencelakai ataupun memanfaatkan adik itu memang sudah mempunyai niat-niat yang benar Pak. Iya. Berarti gini Mas Dani, selama adik itu membawa gelang itu dari jauh atau dari anu selalu dipantau oleh makhluk Iya. itu, dan seketika adik itu sudah tidak memakai gelang karena hilang tadi ya Mas ya, Iya. maka makhluk itu segera ya, karena mungkin ini Mas, adik itu juga memiliki keistimewaan yang luar biasa sehingga memancing lah untuk keinginan dari para iblis Nah, itu ya Mas Dani ya. benar sekali Ya. Pak. Jadi kita pokoknya gimana caranya Ya. secepatnya kita harus mencari sukma itu. Siap. Dan kita kembalikan ke dalam raga adik itu. Monggo Mas Dani. Kalau kelamaan juga nanti takutnya aja
terjadi apa-apa. Siap, nggih. Monggo Mas Dani. Ya, udah kita cari Pak. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Dani ya. Iya Pak. Sudah on kamera Pak? Sudah Mas. Oh iya. Jadi untuk melanjutkan malam ini nggih untuk sedulur semua. Tadi alhamdulillah sudah minta izin videonya untuk diminta, diizinkan. Tadi juga sedulur semua sudah bisa menyaksikan sendiri, dan ini saya dan Pak Agus melanjutkan untuk mencari di kayak apa ya, hutan di pinggir desanya sama di sekitaran rumahnya tadi. Iya Mas. Dan siapa tahu insya Allah bisa menemukan ataupun mencari informasi, mendapatkan petunjuk ya Mas Dani ya. Ya untuk seluruh semua minta doanya semoga juga selamat semua, tidak terjadi apa-apa, karena kasihan sekali tadi itu anaknya masih kecil, terus sebenarnya itu tadi juga sudah, mohon maaf deh, kalau nggak punya bapak itu sebenarnya Yatim Mas Dani. anak yatim. Jadi itu tadi hanya serumah berdua sama ibunya dua. Udah kita coba sambil nyari Pak yuk. Iya, monggo Mas Dani. Kita tanya-tanya sohibul wilayah ataupun semua makhluk yang berada di tempat ini. Iya. Kita tanyain aja Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kenapa saya dan Pak Agus datang tempat ini lagi, karena kita dulu tuh menemukan anak kecil sama ibunya itu waktu sama mau diculik sama gendero itu kan di tempat ini ya. Benar, lokasinya di sini Mas Dani. Lokasinya tuh di depan sini. Ya. Jangan depan Pak, tak pegang Pak. Iya. Tapi memang gini Mas Dani, kembali lagi terhadap keistimewaan yang dimiliki anak itu ya Mas ya, memang itu sangat apa ya, sangat disukai, bahkan sangat dicari dan dinantikan oleh makhluk-makhluk gaib yang mempunyai niat jahat gitu ya Mas Dani. Iya Pak. Coba kita maju lagi sana Pak. Nggih, monggo Mas Dani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, pasnya tuh di sini. Ya. Waktu anak kecil sama ibunya tuh di ini gendero, apa tempat yang kita bersihkan ini ada penghuninya lagi ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah nggak ada. Ini Mas, kemungkinan besar menurut dugaan saya ini makhluknya berbeda dengan makhluk yang ini ya Mas ya, yang dulu waktu menculik adik itu ya Mas ya. Iya. Karena alhamdulillah waktu itu kita sudah bisa meleburkan makhluk itu ya Mas Dani ya. Iya Pak. Dan dari tempatnya ini sebenarnya sudah auranya sudah sangat positif sekali Mas, sudah sangat dingin, tidak ada aura-aura yang negatif lagi gitu loh Mas Dani. Assalamualaikum. Siapapun panjenengan ya, sebelah ya roh. Subhanallah Mas Dani Pak, silakan arahkan kamera ke depan. Masya Allah. Iya. Apakah yang itu anu ya Mas ya, bermaksud memberikan informasi pada kita ya Mas ya? Salaman dulu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang tadi menghambat kita untuk memberikan informasi atau petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Eyang. Minta tolong pegangin ya Pak ya. Iya. Salaman ini. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang sudah mau menampakkan perwujudan Eyang di hadapan kami. Apakah Eyang bersedia dan berkenan membantu memberikan petunjuk terhadap masalah yang saat ini sedang saya tangani dan saudara saya tangani ini Eyang? Sebenarnya diriku sudah mengetahui niat baikmu manusia. Alhamdulillah. Dirimu ingin mencoba membantu untuk mencari sukma anak kecil itu. Benar sekali Eyang. Namun, memang sebenarnya untuk mencari sukma untuk kembali itu tidak segampang itu. Akan tetapi, setiap apapun masalahnya pasti ada jalannya.
Namun diriku ingin bertanya kepada kalian, Eyang. apakah dirimu memang benar ingin membantu anak kecil itu agar sukmanya kembali? Insya Allah lillahi ta'ala Eyang, saya dan saudara saya berniat untuk membantu mengembalikan sukma dari anak itu Eyang. Jika dirimu sudah mempunyai niat yang benar-benar, dirimu harus tahu resikonya tidak segampang itu. Resikonya besar sekali. Apakah dirimu siap untuk menjalankan semua resiko yang ingin kau hadapi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Eyang, kami dengan penuh kesadaran dan keikhlasan bersedia menerima apapun resikonya Eyang. Jika begitu, sebenarnya malam ini tidak tepat apabila malam ini kalian menjalani untuk mencari sukma anak kecil itu. Oh, lantas kapan Eyang? Dirimu tenang saja. Raga anak kecil itu sudah dirimu kasihkan tasbih dari tongkatku. Benar sekali Eyang. Dan diriku akan ikut menjaga raga anak kecil itu. Alhamdulillah. Tugasmu hanya mencari sukma anak kecil itu kemana beradaannya. Ya. Saya yakin sekali bahwasanya sukma dari anak kecil itu ditarik oleh makhluk jahat yang ingin memanfaatkan anak kecil itu. Oh baik Eyang. Kemudian kemana kami harus mencari sukma anak itu Eyang? Sebentar. Dirimu, saya melihat dirimu harus bersih dari semua, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Oke. Dirimu harus mencucikan badan terlebih dahulu. Iya Eyang. Jadi malam ini dirimu lebih baik pulang. Dirimu sucikan badan dan dirimu mempersiapkan semuanya untuk menghadapi besok malam. Apabila memang dirimu ingin benar-benar membantu sukma anak kecil itu agar bisa kembali. Oh baik Eyang. Jadi nanti saya dan saudara saya tidak perlu melanjutkan perjalanan dulu, namun terlebih dahulu nanti kita bersuci dulu dan besok malam saya dan saudara saya kembali untuk mencari sukma anak itu, begitu Eyang? Benar sekali. Hanya ada waktu 3 malam. Apabila terlewatkan, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada anak kecil itu. Baik Eyang. Ya sudah, diriku akan kembali untuk menjaga raga anak kecil itu. Dirimu sekarang pulang, dirimu sucikan badan, dan dirimu ikhtiar persiapkan diri kalian semua. Ingat, jika dirimu ragu, lebih baik dirimu tidak melanjutkan perjalanan ini. Insya Allah kami akan selalu yakin Eyang. Terima kasih Eyang. Jika begitu, besok malam diriku akan menemui kalian. Diriku pamit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak apa-apa Mas? Gimana Pak? Gini Mas, alhamdulillah yang tersebut memberikan informasi atau petunjuk bagi kita Mas Dani. Iya. Itu memang benar kehadiran Eyang itu berniat untuk membantu kita Mas, tidak hanya memberikan petunjuk, bahkan Eyang itu juga membantu kita untuk menjaga raga dari anak kecil itu Mas Dani. Oh, alhamdulillah kalau yang bisa membantu menjaga raga anak kecil itu Pak. Iya. Begini Mas, informasinya bahwasannya benar sukma dari anak itu sedang diculik dan ditawan oleh makhluk gaib gitu loh Mas Dani. Nah, yang menjadi poin pentingnya kita hanya mempunyai waktu itu selama 3 malam Mas, untuk mencari benar sekali 3 malam untuk mencari keberadaan dari sukma anak itu. Kalau sudah terlewatkan dari 3 malam,
naudzubillah min dzalik Mas, mungkin keselamatan anak itu juga sudah tidak bisa kita selamatkan begitu Mas Dani. Udah, kalau gitu kita langsung cari aja, Bentar Pak. Mas Dani, begini Apa? begini. Menurut informasi yang disampaikan Eyang tersebut, ada syaratnya Mas. Syaratnya sebelum kita mencari keberadaan sukma anak itu, terlebih dahulu kita harus mensucikan badan Mas, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kemudian kita disuruh bertawakal, berikhtiar, berdoa terlebih dahulu di rumah ya Mas Dani ya. Dan besok malam di tempat ini nanti insya Allah Eyang akan memberikan petunjuk kembali atau menemui kita, begitu Mas Dani. Oh berarti ini kita disuruh pulang dulu. Karena menurut informasi yang Eyang sampaikan tadi, malam ini tidak tepat begitu Mas Dani. Namun Mas Dani tenang saja, karena raga dari anak itu insya Allah sudah dijaga Eyang berkat kita kalungkan tasbihnya tadi loh Mas Dani. Oh ya udah kalau begitu kita ikutin arahan dari Eyang saja. Kita pulang, membersihkan diri sambil mempersiapkan diri kita berarti ya Pak. Iya siap. Namun ini sekali lagi Pak, karena memang sudah menjadi niat, apa jenengan siap untuk menanggung pasti hal seperti ini ada resikonya. Nah itu benar sekali Mas, tadi disampaikan Eyang bahwasanya semua ini memiliki resiko Mas. Memang Eyang tadi juga menanyakan kepada saya bahwasanya kalau memang tidak yakin tidak usah, karena ini mungkin ya kita bisa membayangkan Mas, resikonya kan mungkin keselamatan kita atau nyawa kita sendiri. Namun tadi Mas, saya sudah menjawab insya Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan penuh kesadaran kita sanggup dan bersedia menerima apapun resikonya, begitu Mas Dani. Ya kalau memang itu saya juga siap Pak, saya juga niat untuk membantu anak kecil itu. Kalau begitu ya udah kita pulang, kita sucikan badan, kita ikutin arahan dari Eyang, semoga semua berjalan lancar. Amin. Ya untuk sedulurku semua minta doanya sih, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anak kecil itu, dan semoga kami di sini diberikan kelancaran ya. Amin amin ya Allah. Dan Pak kalau gitu ya udah kita langsung pulang. Monggo Mas Dani. Arahan yang Pak. Monggo Mas.